harapannya nih setelah pengumuman dari KPU dan pemenangnya adalah Prabowo Gibran? Ya, memang kemarin tanggal 20 Maret KPU secara resmi telah menyampaikan hasil perhitungan suara. Jadi dari perhitungan suara akhirnya keluarlah satu angka mana Prabowo dan Gibran sebagai pemenang dari Pilpres 2024 yang lalu. Dan saya mendengar nih Bang bahwa paslon 01 dan 03 akan melakukan gugatan nih Bang. Gimana menurut Bang? Ya, saya pikir kalaupun mereka merasa keberatan dengan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU, ya semua kan kenyataan, fakta sudah melihat bahwa hasil perhitungan adalah memenangkan Prabowo dan Gibran. Kalau 01, 03 tidak puas, kan ada sarana untuk misalnya melalui gugatan kepada MK, ya, atau tempo hari ribut pemakzulan, ya, atau memanfaatkan massa untuk turun menjadi parlemen jalanan. Jadi saya pikir itu semua akan sia-sia, ya, karena untuk pemilu tidak sedikit menghabiskan anggaran. Jadi kemenangan Prabowo pun dengan Gibran itu sudah memenuhi konstitusi. Artinya dia, kalau orang masih ada saja yang hoax, katanya itu curang mulai sejak awal sampai pencoblosan, saya pikir di mana? Silakan buktikan. Itu tidak benar. Jadi memang pemilu ini jujur, adil, dan bebas. Ya, tidak ada intrik, tidak ada tekanan. Semua hak kedaulatan itu ada pada rakyat. Sekalipun diintrik, tapi tetap kan datang ke tempat pencoblosan itu kan tidak ada yang kontrol hatinya masing-masing. Jadi dari hampir 100 juta orang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Ya, kalau yang lain kan 20 juta, 40 juta. Saya pikir ya udah, kita lihatlah. Masa itu semua mendapat tekanan. Nah, jadi dia itu berhalunisasi. Ya, kepengen paslonnya itu menjadi presiden, wakil presiden, tetapi tidak ada yang memilih. Nah, hasilnya inilah. Jadi saya pikir udah, berhentilah berhalunisasi, ya, untuk paslon 1 dan paslon 3 menjadi presiden. Karena kenyataan rakyat tidak memilih Anda. Karena sudah tahu track record Anda ketika di birokrat, yang satu di gubernuran, yang satu lagi juga di Kementerian Kebudayaan tempo hari, yang satu di gubernuran itu yang di paslon 3 juga daerah provinsi Jawa Tengah juga tetap aja menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Ya mau dibilang apa, rakyat itu cerdas, rakyat pintar, rakyat sudah tahu mana yang bisa membawa kesejahteraan, membawa kehidupan, membawa Indonesia ini lebih maju lagi, keluar dari kemelut kemiskinan, kemelut kebodohan. Ini ada di Prabowo dan Gibran yang bisa menyelesaikan ini. Bang, katanya mereka punya saksi kunci nih Bang. Ada seorang Kapolda Bang. Gimana nih tanggapan Bang? Ya, kita lihat aja, jangan memprovokasi. Ternyata nanti Pak Kapolda yang dibilang bisa mau menjadi saksi kunci, ternyata juga tidak ada. Kapolda kan juga dia kena sumpah kan, artinya dari mana dia tahu? Apa dari anak buahnya? Ya siap-siap aja dia mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Kalau ternyata nanti dia tidak bisa buktikan sebagai saksi di dalam pencoblosan, di dalam perjalanan Pilpres ini, ya risiko kan ada pada seorang Kapolda. Padahal dia sendiri pun ada dalam birokrat kepolisian, dalam institusi kepolisian.
Iya bang. Terus ada lagi wacana bang dari mereka bang, itu katanya minta pemilu diulang bang, tapi tanpa Gibran, gimana tuh bang? Ya, itulah yang saya bilang tadi, mimpi ya, mimpi di siang bolong ya, dengan mengatakan katanya Gibran tidak punya hak didiskualifikasi untuk menjadi cawapres temporer. Nggak bisa, rakyat menginginkan ya, sekalipun ada cerita mengenai perjalanan dari MK sampai komisaris Dewan Komisaris Pemilu, nggak juga lah, semua berjalan, ternyata rakyat percaya kok, percaya kepada Gibran, dan Gibran ini masih idolanya kaum milenial. Jadi udah, saya pikir untuk tidak kita berpolitik, kita memikirkan rakyat ke depan seperti apa. Rakyat ini perlu diselamatkan, rakyat ini perlu keluar dari kemiskinan, perlu keluar dari kesusahan. Ya, jadi jangan diseret lebih jauh lagi masyarakat ini untuk berpolemik. Soal yang pada turun ke jalan itu capek lah. Kita udah lihat kan, Surya Paloh sudah merapat, ya. P3 sudah merapat. Sebenarnya Caimin juga sudah mau merapat, cuman dia masih maju mundur. Tapi saya yakin, ya, seperti tempo hari saya katakan, pasti akan merapat dan akan bersatu. Ya, kita lebih mementingkan persatuan dan kesatuan dan untuk bangsa dan negara ini, ya. Jadi jangan kepentingan politik partainya, jangan kelompoknya itu yang ditonjolkan. Mari kita berangkulan, kita berpelukan untuk bagaimana membawa bangsa ini ke depan menjadi negara ya menuju Indonesia Emas. Iya bang. Oh iya. Untuk bocorannya bang, PDIP gimana ya bang sebenarnya? Kalau saya lihat, Bu Puan Maharani itu yang sebagai ketua DPR dan sebagai orang juga yang memang menentukan di PDIP, dia tidak banyak yang seperti yang lain, ya, seperti Hasto, ya, dia kan ingin membenturkan antara Bu Mega dengan Prabowo. Dia sendiri nggak ada, sebenarnya dia hanya sekjen, ya. Yang dominan itu sebenarnya Bu Mega, ya. Bu Mega juga udah tenang kok, udah mulai cool, ya, udah mulai menerima kenyataan, ya. Tapi selalu dipanaskan oleh sekjen, ya. Ya, saya pikir itu internalnya PDIP, ya. Sekalipun sudah banyak elitnya yang berseberangan, ya, artinya sudah menyeberang, ya, ke Prabowo. Tinggal memang Hasto CS ini yang masih seperti ingin supaya PDIP ini hancur di dalam, makanya dibentur-benturkan. Jadi saya pikir Hasto ini sadarlah bahwa fakta sudah menyatakan bahwa Prabowo Gibran adalah pemenangnya. Kalau sudah kita lihat perhitungan dari KPU, ya, jadi nggak ada lagi wacana-wacana lain. Udahlah, kita bersatu lah. Kalau ini bersatu, Prabowo semua akan rangkul semua, ya, yang tempo hari bertolak belakang, bertentangan dan tidak sejalan, itu akan dirangkul. Apa? Karena Prabowo orang pintar, dia ingin negara ini kompak, bersatu, ya, membangun bangsa ini, menyelamatkan rakyat ini. Utamanya untuk rakyat ini cerdas, tidak bodoh. Karena kalau bodoh gampang diadu domba, gampang dikotak-kotakan, dan gampang dipecah belah. Tapi kalau rakyat sudah pintar, sudah cerdas, maka berangsur-angsur negara ini akan menjadi negara yang maju seperti di Eropa dan di Amerika. Bang, kalau dari aspek hukum bang, untuk pasangan Prabowo Gibran gimana ya bang? Ya, jadi saya pikir semua sudah memenuhi legalitas, ya, sudah memenuhi konstitusi, ya. Jadi Mulai dari pencalonan sampai itu tadi. Ya. Jadi kalau mau gugat itu ada sarananya, ada MK, ya. Ya, jadi kalau dibilang ada melanggar hukum, ada kecurangan apa segala macam, udah selesai lah. Tinggal saudara, ya, paslon 1, paslon 3 membuktikan. Tapi jangan salah, ya. Paslon 1 Nasdem itu sudah ada di kubunya Prabowo. Ya, P3 sudah ada di situ, ya.
tinggal nanti PKB, tinggal yang lain, ini semua dirangkul. Tapi memang mesti ada ya yang memang sebagai penyeimbang ya. Jadi tidak semua masuk di kubunya Prabowo, tetapi ada oposisi yang memang sebagai penyeimbang, pengawas berjalannya pemerintahan ini. Oke Bang, saya pikir cukup ya Bang. Ya, jadi itu ya pesan saya ya. Kita lihat jiwa besar Surya Paloh ya terhadap bangsa ini, sehingga dia merapat kepada Prabowo terlepas daripada Anies ya dan Caimin yang masih terus aja mau mencoba melakukan gugatan di MK. Silakan, Anda akan gigit jari, tapi kalau Anda mau bergabung, Prabowo orang yang baik, orang yang cerdas, dan orang yang memang mau mengayomi semua supaya negara ini tidak terpecah-pecah. Dia memang untuk rakyat, dari rakyat, dan jiwanya diwakafkan untuk rakyat dan bangsa ini. Oh ya Bang, sorry, ketinggalan. Batas waktu gugatan Bang, bukannya maksimal 3 hari Bang? Ini 1 minggu Oh, satu. ya, tapi sudah pada mendaftar. Mungkin minggu depan sudah mulai berjalan gugatan itu. Oke. Ya, ya. Oke, terima Oke. kasih Bang. Sukses. Terima kasih.